Pola pembibitan yang tahun ini oleh Kementerian Perhubungan itu ada 4 matra. Matra udara, darat, laut, dan kereta. Terpencil, terbelakang, terluar. Itu bisa kita berikan kesempatan untuk ikut pendidikan melalui jalur beasiswa. Welcome everyone and happy watching. Kembali lagi bersama saya Airin sebagai host pada episode podcast Cerita Taruna kali ini. Pada kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kapten Egbert Edward MPD MR yang menjabat sebagai Kepala Akademik dan Ketarunaan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Kita sapa dulu ya Kep Egbert. Halo Kep. Halo. Kalau boleh tahu bagaimana kabarnya nih Kep pada pagi yang cerah ini Kep? Oh, bukan cerah sebenarnya, sangat cerah karena cuaca di luar bagus, walaupun agak mendung. Udaranya sejuk, perasaan enak. Enak ya? Ya. Karena kan pengaruh cuaca juga pasti berpengaruh di suasana hati ya Kep. Oh iya dong, pasti. Kabar baik berarti ini Kep ya pagi ini, alhamdulillah. Asik. Oke, baik Kep. Nah sebelum saya terjun ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas nih Kep, yang akan kita bahas pada kali ini, episode kali ini itu merupakan tentang si pencatar. Jadi Kep, kalau boleh tahu, saya dengar-dengar nih Kep Egbert itu salah satu alumni dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ya Kep ya? Oh iya, benar. Saya salah satu alumni itu angkatan kelima. Dulu masuk tahun 85, belum lahir kali ya kalian ya. Iya Kep, 85 jauh Ya. sekali itu Kep. Jadi masuk dulu tahun 85, kemudian selesai karena dulu programnya masih diploma 3, cuma dia tidak dikatakan diploma 3, dia dikatakan pada saat itu strata A. Strata A atau disamakan dengan diploma 3. Saya lulus tahun 88, dan here I am. Berarti waktu Kep jadi taruna nih, ada nggak sih Kep perbedaannya di masa dulu sama masa sekarang nih Kep? Oh pasti. Siapa tahu Itu penasaran pasti. kan Kep sobat-sobat di luar sana. Karena dulu kampus itu yang di Jalan Tentara Pelajar. Itu kampus bukan seperti yang sekarang. Baru berarti ini Kep ya, kampus ini ya Kep, yang kampus kita. Sudah banyak perubahan pastinya. Karena dulu paling pertama itu adalah sarana prasarananya, simulatornya. Boleh dibilang dulu simulator itu tidak ada. Yang ada laboratorium. Berarti fasilitasnya memang belum Iya, lengkap ya? sekarang makin bertambah, semakin meningkat dan semakin lengkap. Jadi memang benar-benar luar biasa kalau untuk diceritakan kondisi yang sekarang dibandingkan dengan yang dulu. Apalagi buku yang di perpustakaan. Dulu pada saat saya kuliah itu boleh dikatakan buku itu satu buku untuk berdua, bahkan bertiga, karena bukunya sangat terbatas. Ya. Dan judul bukunya pun juga masih sangat terbatas. Nah kalau dilihat sekarang, apalagi sudah teknologi digital yang kita juga pergunakan di saat sekarang ini, di mana buku sudah dengan pola elektronik. Jadi tentunya kalau untuk buku boleh dibilang sudah tidak ada masalah. Ya itulah perkembangan yang sekarang. Dan kalau dulu itu tidak ada sama sekali yang namanya simulator, sekarang simulator itu boleh dibilang sangat lengkap. Apalagi minta doanya dalam tahun ini kita akan, PIP Makassar itu akan mendapatkan sebuah simulator lagi, yaitu simulator untuk liquid gas. Kalau boleh tahu Kep itu dipergunakan untuk seluruh jurusan yang ada di Oh tidak dong. jurusan apa nih Kep?
Kalau untuk liquid natural gas itu dia kekhususan untuk liquid natural gas atau LNG. Kita dapatkan simulator itu dengan kerjasama dengan Korea. Mulai tahun ini akan di fitting, dia selesai tahun depan. Dan itu kekhususannya tentunya untuk yang nautik dan teknik. Tetapi bukan berarti yang KLK, tidak, karena KLK itu kan dia memanage. Jadi sebenarnya yang nautik dengan teknik ini diatur oleh KLK. Karena KLK itu atau Ketata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan yang mayoritas duduk di perkantoran yang memanage yang jurusan nautik dan teknik. Jadi jangan dikatakan KLK itu tersisihkan, tidak. Bisa disepelekan ya Cap ya. Tidak bisa. Kita juga butuh mereka ini Cap. Iya. Cap, berarti sobat-sobat banyak sekali perubahan di tahun ketika Cap Egbert ini merupakan taruna dan di tahun sekarang ya yang mungkin merupakan zaman milenial ya Cap ya, sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang memumpuni para taruna dan tarunia di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Nah Cap, membahas tentang si pencatar. Bulan-bulan ini kan, tahun ini Cap, tahun ini sudah masuk seperti tahun pendaftaran baru ya Cap ya untuk calon taruna dan taruninya nih Cap. Betul. Si pencatar itu kan singkatan ya. Dia itu kan sistem penerimaan calon taruna. Nah, si pencatar yang tahun ini bersyukur juga bahwa untuk pola pembibitan, maksud saya penerimaan calon taruna ini ada dua nih. Yang satu itu dengan dinamakan pola pembibitan, atau pola pembibitan ini boleh dikatakan mereka yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk pendidikannya. Kemudian jalur yang kedua itu adalah jalur non pola pembibitan, atau kita kenal biasa yang sebelumnya dibilang mandiri. Nah, si pencatar ini sudah mulai berproses. Dalam minggu depan kita akan melakukan sosialisasi terpadu di luar PIP Makassar, itu di Kota Palu. Itu akan berlangsung tanggal 15, 16, 17. Di dalam bulan Februari ini, PIP Makassar akan sosialisasi sampai dengan bulan Maret minggu awal, itu di 29 titik lokasi, baik di Provinsi Sulawesi Selatan yang ada 3 kota ya, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Kemudian di Sulawesi Barat juga ada, kemudian di Sulawesi Tengah yang tadi saya sebutkan kita akan sosialisasi terpadu karena bersama dengan Surabaya dan Politeknik Pelayaran Barombong. Itu kita akan laksanakan di Palu terpadu bersama dengan Surabaya, maksudnya itu adalah Politeknik Penerbangan Surabaya, kemudian Politeknik Pelayaran Barombong, dan PIP Makassar. Kemudian kita akan ikut terpadu juga di Kota Maluku, utamanya di Kota Ambon, di Provinsi Maluku, utamanya Kota Ambon, kemudian di Maluku Utara, itu di Ternate. Semuanya itu berproses dari minggu depan sampai dengan minggu ketiga bulan Maret. Jadi kalau ingin mengikuti beritanya, itu bisa masuk di websitenya PIP Makassar. Sobat-sobat bisa ya dicatat dan diingat baik-baik nih sosialisasinya. Sosialisasi itu kayak promosi kampus ya? Oh iya. Jadi siapa saja yang boleh ikut pendidikan dan persyaratannya apa saja. Kemudian terkait dengan apa sih kalau misalnya mau masuk di pelayaran nantinya jadi apa. Itu disampaikan di sosialisasi. Oh, nanti disampaikan semua di situ kayak Cap ya? Pasti. Oke, karena sudah tentang sosialisasi nih Cap, kalau misalkan untuk para calon taruna-taruninya di luar sana,
kira-kira persyaratan yang memang mereka harus penuhi nih kalau memang mereka ingin mendaftar sebagai calon taruna di Politeknik Pelayaran Makassar tuh apa saja, Kep? Tentunya kan ada 3 prodi ya, program studi. Jadi program studi yang pertama itu nautika dan program studi yang kedua itu teknika. Itu pastinya harus dari yang jurusan IPA. Diwajibkan, Kep? Harus. Nah, atau juga yang dari SMK Pelayaran. SMK Pelayaran ini bisa dari SMK Nautika Kapal Niaga atau dari SMK Kapal Penangkap Ikan dan SMK Komputer. Itu yang Nautika. Terus kalau yang teknika sama tadi dari SMK Penangkap Ikan atau Teknika Kapal Niaga dan SMK Teknika Kapal Penangkap Ikan atau komputer, kemudian jurusan teknik listrik yang di SMK listrik, mesin pasti, kemudian elektronika, otomotif, dan perkapalan. Setahu saya di SMK itu sudah ada juga yang perkapalan. Dan kalau yang jurusan yang ketiga, itu untuk ketetalaksanaan angkutan laut kepelabuhanan atau kita singkat biasanya KALK, dia boleh dari IPS. Oh, boleh, Kep? Boleh. Tapi kalau untuk nautika sama teknika sendiri memang harus IPA dan jurusan SMK yang Iya, boleh juga dari madrasah. Kemudian SMK dia dari jurusan bisnis atau pemasaran, manajemen perkantoran, informatika, telekomunikasi setahu saya. Terus di SMK juga itu kan ada logistik. Iya, ada, Kep. Ada Ya. logistik. Mungkin yang di SMK itu yang tidak termasuk itu boga. Tata boga, Kep. Iya. Nah. Karena boga sendiri sebetulnya kalau mau bekerja di atas kapal itu bisa, itu melalui tinggal mengikuti sertifikasi, mengambil sertifikasi sebagai juru masak. Ada kok. Ya. Di PIP Makassar juga itu ada. Begitu barangkali. Aduh, Kep, infonya kan sangat bermanfaat sekali nih, Sobat. Jangan cuma ditonton saja, tapi juga mungkin ambil catatannya, bisa dicatat baik-baik. Kalau untuk jurusan-jurusan tertentu ya hanya dari jurusan IPA saja yang bisa masuk dan jurusan SMK lain yang memang sudah ditentukan. Lalu, Kep, perihal kuota penerimaan calon taruna dan taruninya nih dari tahun ke tahun, itu konsisten stabil tidak sih, Kep, jumlahnya atau bisa bertambah dan bisa berkurang? Sebenarnya kalau dibilang jumlah itu sangat tinggi, cuman kan ada keterbatasan daripada asrama. Oh iya dong, Ya, kan di asrama kan tidak mungkin menerima 1.000, sedangkan asramanya hanya nampung 500. Tidur di mana, Kep? Iya. Lagi. Sebab sampai saat ini PIP Makassar itu masih melaksanakan untuk taruna ya, itu adalah boarding, sistemnya boarding. Jadi boarding ini maksudnya diasramakan. Nah, kalau untuk seperti yang awal tadi saya katakan dalam si pencatar, kita menerima juga pola pembibitan. Nah, pola pembibitan ini kita diberikan kesempatan untuk tahun ini belum ada ketentuannya, kita lagi menunggu. Tetapi untuk kuota yang sudah disetujui dari Badan Kepegawaian Negara untuk Kementerian Perhubungan, kita sudah mendapatkan, cuman distribusi PIP Makassar itu berapa. Kami sudah usulkan itu seperti yang tahun lalu, kita minta untuk 2 kelas untuk jurusan nautika, 2 kelas juga untuk jurusan teknika, dan 1 kelas untuk KLK. Berarti itu ada 5 kelas. Kemudian yang non pola pembibitan atau mandiri, itu kita siapkan masing-masing itu 4 kelas. 4 kelas nautika, 4 kelas untuk teknika, dan 4 kelas untuk program studi KLK. Jadi untuk tahun 2023
itu ada kuota 17 kelas. Kalau kita kali satu kelas 24 orang, berarti kurang lebih 408 kalau saya nggak salah ya. 400-an ya, Cap. Ya, 400 lebih. Tuh. Cuman misalnya ada penambahan daripada kuota di asrama, karena melihat animo, bisa saja ada penambahan berikutnya. Itu yang sementara berproses. Tapi yang pasti untuk 2023 ini kita akan terima itu sebanyak 17 kelas. 17 kelas itu sudah pasti ya, Cap ya? Pasti. Oke, jadi di tahun 2023 ini ya sobat-sobat tuh dibuka hanya 2 jalur ya, Cap ya, yang tadi. Itu pola Ya, pembibitan, pembibitan dan non pola pembibitan. non pola pembibitan. Pola pembibitan ini maksudnya itu adalah pembiayaan pendidikannya itu oleh negara. Ditanggung negara, Cap? Iya. Jadi dalam hal ini pemerintah memberikan kesempatan buat sekolah. Yang tidak ditanggung hanya uang makan. Karena kalau yang free uang makan hanya orang yang dipenjara. Jadi selain dari itu kayak biaya semester, Seluruhnya ditanggung, Cap? seluruhnya, dan cukup besar dalam hal ini yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi sobat-sobat di luar sana bisa mempersiapkan dirinya ya kalau memang mau masuk pola pembibitan atau bahkan non pola pembibitan ya, Cap ya. Karena kalau bisa dibilang sepertinya pola pembibitan persaingannya cukup ketat ya, Cap ya. Pasti karena pola pembibitan yang tahun ini oleh Kementerian Perhubungan itu ada 4 matra. Matra udara, darat, laut, dan kereta. Karena di bawah Kementerian Perhubungan, khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, itu ada 22 sekolah untuk 4 matra. Matra udara untuk sebagai penerbang, lalu lintas udara, kemudian teknisi udara, kemudian untuk darat sebagai lalu lintas jalan, alat timbang di jembatan timbang, di terminal. Kemudian kalau untuk laut, pastinya untuk sebagai pelaut. Dan yang terakhir itu kereta, yang bertugas di sarana perkeretaapian. Itu sekolahnya di Tegal dan Madiun. Jadi ada 4 matra untuk tahun ini. Dan kesempatannya sangat terbuka, dan itu sistem pendaftarannya juga online, dari mana saja bisa, dan teknologi yang sekarang jangan dilupa. Iya betul, Cap. Kan tadi Cap ada sempat mention soal pendaftaran online ya, Cap ya? Iya. Boleh tidak sih kayak di-spill sedikit gitu, dikasih tahu, Cap? Nggak rinci sih, Cap, tidak usah rinci juga, maksudnya kayak tahapannya tuh di pendaftaran online seperti apa, Cap, biar mereka-mereka yang mungkin ingin mendaftar menjadi calon taruna bisa tahu, oh begini tahapannya, tidak usah datang ke kampus, bisa online, tapi nanti kalau untuk tesnya mungkin bisa di kampus langsung begitu, Cap. Oke, kalau untuk yang pola pembibitan kita masih menunggu akunnya dari pusat. Itu nanti mudah-mudahan kita harapkan dalam minggu depan itu sudah dapat akunnya. Tetapi kalau untuk pola pembibitan, untuk jalur non pola pembibitan atau mandiri, itu bisa masuk di MyPIP, itu ada. Jadi bisa buka di websitenya PIP Makassar. Resmi dari PIP ya, Cap ya? Oh iya, di situ ada. Nanti masuk di petunjuk untuk si pencatar, di situ ada. Dan tinggal diikuti. Itu setahu saya ada beberapa tahapan yang harus diikuti sampai dengan sebagai terdaftar. Jadi memang harus dicek dulu nanti di websitenya. Mungkin nanti ada kali, Cap ya, di situ list-list berkas-berkas yang memang mereka harus penuhi. Ada, itu sangat jelas, sangat rinci. Bisa nanti sobat-sobat lompat ke websitenya PIP Makassar saja ya, untuk cek info untuk mendaftar si pencatat tahun 2023 itu seperti apa. Lalu, Cap, kalau di Politeknik Bupaten Makassar sendiri nih, Cap, ada tidak sih beasiswa untuk kayak yang kurang mampu begitu, Cap? Ada.
Ada. Jadi beasiswa itu kan juga merupakan peraturan dari pemerintah. Jadi beasiswa yang kami bisa berikan atau yang kami dapat berikan di PIP Makassar itu ada 3 kategori beasiswa. Yang pertama itu karena berprestasi di akademik. Kemudian yang kedua, kalau tadi prestasi akademik, kemudian yang kedua itu prestasi non-akademik. Dan yang ketiga itu karena dari, apa istilahnya ya, 3T. Terpencil, terbelakang, terluar. Dari kategori 3T. Kalau prestasi akademik itu banyak kategorinya. Kemudian yang non-akademik lebih banyak lagi. Dan sekedar info bahwa tahun 2022 PIP Makassar memberikan beasiswa itu mencapai kurang lebih 3 miliar untuk peserta. Jadi sangat besar. Itu sangat besar. Sangat besar ya Cap ya untuk Iya. beasiswa tersebut. Jadi itu luar biasa. Kesempatan buat bersekolah di PIP Makassar. Itu untuk yang penerima atau salah satu calon taruna yang memang berhak mendapatkan beasiswa tersebut harus mengikuti serangkaian tes lagi atau tidak, Cap? Kalau tentunya harus sebagai taruna dulu. Kalau mau menerima beasiswa, pastinya harus sebagai taruna dulu. Untuk mendapatkan kategori beasiswa melalui prestasi akademik, non-akademik, dan 3T. 3T ini akan kita telusuri dari calon peserta yang, atau bukan calon peserta, peserta atau sudah menjadi taruna di PIP Makassar tentunya. Itu sudah resmi masuk ya, Cap ya? Cap? Ya pasti dong. Gitu. Lalu untuk, kan tadi sempat yang tesnya ya Cap untuk menjadi taruna. Nah, rangkaian tesnya tuh apa saja Cap kalau di Politeknik Kabupaten Makassar? Tes itu ada beberapa, bahkan nanti kita bisa tes itu pertama tes potensi akademik pasti. Nah, sistem tes potensi akademik ini kita akan lakukan nanti dengan apa istilah yang terbaru dipakai itu CAT. Apa itu CAT Cap? CAT itu Computer Assessment Test. Kemudian tes yang berikut setelah tes potensi akademik, kemudian dia akan melewati tes psiko, kemudian dia akan lanjut ke tes kesehatan, kemudian dia berlanjut lagi ke tes kesamaptaan, dan yang terakhir itu adalah wawancara. Berarti serangkaian tes tersebut yang harus dipersiapkan. Jadi bukan hanya otak, tapi mental dan fisik juga harus dipersiapkan. Ya, Pasti. ya? Karena kalau cuma mempersiapkan otak saja, tapi tidak mempersiapkan mental dan fisiknya, nanti malah naik di satu tes, tapi di tes lainnya malah turun, kan jadi susah. Cap. Kita upayakan di dalam tahun 2023, hasil tesnya itu bisa langsung, secara online bisa dilihat. Dan aplikasinya juga bisa di download di HP. Jadi kita harapkan dalam tahun 2023 ini lebih baik dari tahun 2022. Serba lewat online, serba mudah ya. Iya, jadi dari mana saja bisa download, kemudian dari mana saja bisa mendaftarkan. Kalau boleh membahas Cap nih, kan kita ini masuknya sekolah kejuruan ya Cap, kan sesuai dengan matranya masing-masing seperti yang Cap bilang. Ada tidak sih Cap kayak program praktiknya untuk untuk taruna-tarunanya di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Cap? Apanya? Praktiknya Cap. Praktik ada. Oh. Mereka melaksanakan. Jadi dia begini, pendidikan itu kan selama 4 tahun. Tapi ada juga program kita, program dari PIP Makassar, yang programnya cuma 3 tahun.
pendidikannya dia hanya 2,5 tahun. Bedanya apa Cap sama yang Jadi yang saat ini kita coba kembangkan itu adalah karena yang dikenal di PIP Makassar, orang yang mengenalnya PIP Makassar itu adalah diploma 4 untuk yang namanya calon taruna. Nah sekarang sebetulnya di PIP Makassar ada program bukan cuma diploma 4, ada juga yang dibilang atau dikatakan diklat pembentukan tingkat 3 tetapi taruna dan dia hanya 3 tahun. tetap dapat praktek ya? Tetap praktek. Kalau yang diploma 4 mereka praktek itu pada semester 5-6. Kalau yang DP3 pembentukan dia akan praktek pada semester 4 dan 5. Itu bedanya yang tadi Cap diklat pembentukan tingkat 3 dan yang diploma 4 ya Cap ya? Iya. Diploma 4 tuh berarti setara sama ini ya Cap? S1. Status 1 ya? Iya. Berarti kalau sobat mungkin mau masuk biar bagus di diploma 4 ya Cap ya? Ya kan biasanya orang tua menginginkan anaknya kan selesai sampai dengan S1. Yang terbaik ya buat Ya, anaknya. tetapi ada juga yang menginginkan saya tidak pengen sampai dengan S1 karena saya maunya belayar. Seperti teman-teman saya yang dulu masih ada yang tidak melanjutkan pendidikan formalnya. Mereka masih bertahan dengan ijazah laut yang dulu. Kalau seperti kita, seperti saya, apalagi mengabdinya di dunia pendidikan, kan persyaratannya kita harus lanjut dan lanjut. Jadi selesai pendidikan di PIP Makassar bukan tidak bisa melanjutkan di perguruan tinggi untuk jenjang lebih tinggi dari S1, bisa, karena buktinya saya sendiri S2. Keren sekali Kevin ya, aduh astaga. Lalu berarti ketika nanti mereka misalkan sudah lulus Cap dari kampus ini, mereka masih bisa menempuh jenjang karir selanjutnya begitu Cap, yang maksudnya Bisa. kayak bukan di pelayaran tapi Bisa, buktinya saya bukan di pelayaran S2-nya. berarti memang lingkup kerjanya luas ya Cap ya, lingkup studi jenjang karirnya juga luas Cap di mana-mana. Iya, pasti. Makanya sekolah yang berada di bawah Kementerian Perhubungan ini tidak menutup untuk mengembangkan diri, mengembangkan pendidikan lanjutannya selain daripada yang ada di matra darat, laut, udara, dan kereta. Jadi kalau misalkan habis lulus dari sini mau menempuh karir di umum juga tidak apa-apa ya Cap ya? Bisa, banyak. Oh, mungkin nanti bisa lihat di IG-nya PIP Makassar, mungkin nanti akan kita buatkan testimoni-testimoni dari alumni-alumni yang sebenarnya kelanjutannya bukan hanya di pelayaran bidangnya, Wah, di luar daripada itu. berarti ketika memang mereka sudah lulus dari sini, Cap, mereka tuh bisa ada kesempatan nih untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi lain selain dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar nih, Cap. Oh iya, ada. Karena baru-barusan aja lulusan tahun kemarin ya, yang lulus di polisi air. Sudah ada 2 orang. Karena ya jiwanya memang mengarah ke polisi, coba-coba ikut pada saat pendaftaran karena kebetulan ada Pol Airut atau polisi air, kita menamakannya itu polisi air. Satuannya adalah Satuan Kepolisian Republik Indonesia, tapi bidangnya di air. Nah, lulusan PIP Makassar mencoba untuk ikut tes dan ternyata lulus. Mereka ada 2 orang yang tahun kemarin, lulus tahun kemarin, masuk di satuan polisi. Berarti memang kalau misalkan habis lulus dari sini dan belum mau ya jadi pelaut ya Cap, bisa mereka mungkin di yang tadi Cap bilang
untuk di polisi atau Di angkatan laut, di militer bisa, di angkatan laut bisa, di angkatan darat juga ada. Lulusan PIP Makassar yang di angkatan darat juga ada. ada Chef? Ada. Waduh. Itu dia berarti menempuh pendidikannya sebagai taruna lagi atau Kalau dulu kan istilahnya ikut wajib militer ya. Kemudian sekarang kan perwira karir. Oh, namanya perwira karir. Perwira karir sekarang. Berarti nanti mereka pakai berarti ijazah lautnya Cap atau ijazah daratnya Cap? Dua-duanya. Dua-duanya dia pakai Cap? Dua-duanya terpakai, ijazah laut dan daratnya. Karena ijazah daratnya itu menandakan bahwa dia adalah S1. Ijazah lautnya menandakan kekhususan atau kompetensi khususnya dia miliki itu adalah di bidang laut. Sarjana terapan pelayaran. Betul. Oke, Cap. Karena kita dari tadi sudah bahas tentang si pencatar, lalu bagaimana proses-prosesnya, jalurnya, terus habis lulus mereka bisa di mana saja. Kalau misalkan sedikit nih Cap sebelum kita masuk ke penutupan, saya penasaran juga, ada nggak sih Cap di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini, di kampus ini, fasilitas khusus yang bisa menunjang taruna-taruninya Cap? Contohnya lebih spesifik apa? Mungkin seperti kayak apa ya Cap, prasarana-prasarana yang bisa dikunjungi sama taruna-taruninya dalam kampus gitu Cap, seperti Banyak, sebenarnya banyak. Salah satu yang barusan kita launching kemarin itu adalah kita punya bungalow. Bungalow itu sebetulnya hotel mini lah ya. Hotel mini Cap. Ya. Nah, bungalow ini itu kita berikan kekhususan, dia adanya di tepi hutan bakau, tepi pantai tetapi dikelilingi oleh hutan bakau, kita tata dengan baik. Itu ada di website, gambarnya ada. Bisa dicek. Itu bisa disewakan dari luar, pihak luar mau menyewa tempat itu boleh dia ber-AC. Kemudian kalau mau mengikuti paketnya, di situ ada paket untuk pendidikan short, itu untuk bahasa Inggris. Kami namakan itu Panrita English, gitu. Itu barusan kemarin kita launching. Kemudian kalau mau wisatanya untuk bakau juga ada, kami buat. Jadi kalau lihat di mana ya, saya pernah lihat di TV, tapi di mana, di Papua. Itu kita masuk di hutan yang diberikan jembatan, itu ada. Kemudian fasilitas, ya tentunya kalau yang doyan main golf, tapi kami punya hanya cuma driving, itu juga ada. Kalau mau mengikuti kapal, bisa, ada program untuk wisata dengan kapal latih, dan tentunya fasilitas simulator yang ada di PIP. Itu bisa dikunjungi. Itu bisa dikunjungi apa? Bisa lewat umum bisa mengunjungi? Bisa. Jadi kalau mau mencari penginapan bisa ya Cap ya di Bisa. Ada kita punya bungalow, itu ada 10 unit. Cukup banyak. Cukup banyak itu, banyak sekali malah Cap itu. View-nya juga tidak main-main itu Cap di. Ya, dia sekamar itu bisa 3. Kalau mau minta tambahan bisa disediakan. Ber-AC kok. Itu yang namanya hotel mini ya. Jadi fasilitasnya lengkap. Oke, itu fasilitas-fasilitas khusus yang mungkin bisa orang-orang di luar sana bisa merasakan juga Cap, tidak harus dari yang berasal dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Nah, oke sobat, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih kita yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para sobat-sobat di luar sana yang ingin mendaftar sebagai calon taruna. Nah, Cap, kalau boleh tahu, kira-kira kan mereka ini tidak mungkin hanya mempersiapkan mental, fisik, dan otaknya ya untuk masuk ke Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, tapi mereka juga harus mempersiapkan biaya pendidikannya nih Cap. Kira-kira nih ancar-ancar biayanya tuh kalau boleh tahu berapa sih Cap? Oh, kalau biaya yang ada di PIP Makassar, kan kita memakai biaya standar yang ada di dalam peraturan Kementerian Keuangan. Kalau kan tadi saya cerita untuk si pencatar kali ini,
itu kan ada pola pembibitan dan non pola pembibitan. Yep. Kalau pola pembibitan, maka biaya pendidikannya itu dalam hal ini diberikan oleh negara. Jadi kita kenal seperti yang dibilang sekolah-sekolah ikatan dinas. Nah, untuk biaya pendidikannya full ditanggung oleh negara, kecuali itu adalah biaya makan. Nah, biaya makan yang tahun kemarin di PIP Makassar itu adalah 1,3 juta per bulan. Jadi kalau kita bagi 30 aja ya, walaupun kan dalam setahun itu kan bulanannya kan ada yang juga 31 hari. Kita bagi rata aja 30, kurang lebih 40.000 per hari. 40.000 per hari itu dengan 3 kali makan pagi, siang, malam, plus 2 kali snack. Nah, kalau yang biasa mungkin, kalau dari pihak orang tua yang biasa ikut kegiatan full board, yang namanya kita kegiatan di hotel atau di mana saja, di gedung, full board meeting, untuk itu ada sarapannya, ada snacknya, ada makan siangnya, kemudian ada lagi snack, kemudian ada lagi makan. Untuk 40.000 per hari itu sudah sangat murah sekali. Iya, betul Cap. Saya setuju. Kemudian yang program yang kedua itu adalah non pola pembibitan atau mandiri. Mandiri Cap. Total biaya secara keseluruhan, kalau uang makan itu sama, dia tidak berbeda ya. Disamakan. Untuk pola pembibitan dan non pola pembibitan dia tetap sama. Yang berbeda itu uang-uang yang lain. Semester ya. Kalau dibagi dan dikurangi, saya tidak punya kalkulator di sini. Tetapi biaya secara total dia kurang lebih 150 jutaan Itu sudah untuk 4 tahun. 4 tahun. 150 juta untuk 4 tahun ya. Iya. Sahabat luar sana. Kalau kita bagi 4, 150 bagi 4, berarti kurang lebih 40-an juta ya per tahun. 40-40 juta lah Cap ya per tahun. Ya, berarti kalau kita bagi 2 semester, 20-an juta per bulan. Iya, Cap, 20-an. Tapi jangan lupa bahwa pendidikan yang ada di PIP Makassar ini pada semester 5 dan 6 itu praktek. Nah, biaya praktek itu pada saat praktek kan mendapatkan uang saku. Nah, uang saku itu yang diberikan oleh kapal melalui perusahaan. Perusahaannya memberikan uang saku buat yang melaksanakan praktek. Ada yang malah pulang malah membeli mobil. Jadi lumayan sekali Cap gantinya itu. Untuk jadi tergantung dengan kesempatan yang pada saat praktek nantinya di semester 5-6. Kalau misalnya mendapatkan perusahaan yang bagus dengan kapalnya yang bagus, biaya sekolah itu sudah terbiayai. Iya, sudah. Pada saat praktek. Makanya berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan prestasi akademik. Pertama, oleh sekolah mendapatkan beasiswa karena prestasi akademik. Kemudian yang kedua, pada semester 5-6 pada saat praktek di perusahaan yang bagus, malah membawa biaya untuk biaya sekolahnya secara keseluruhan. Itu barangkali kalau berbicara biaya. Jadi sobat, dipersiapkan saja ya biaya pendidikannya, pembelajarannya, lalu kayak mentalnya atau fisik masing-masing juga harus dipersiapkan. Banyak yang harus dipersiapkan untuk menjadi calon taruna ya, Cap. Baik, menutup pertanyaan terakhir kita tentang biaya pendidikan seputar seluruh kegiatan si pencatar tahun 2023. Menutup episode podcast kita pada kali ini, Cap, kalau boleh saya minta, adakah mungkin saran, kesan, pesan, dan motivasi bagi sobat-sobat di luar sana yang akan mendaftar di si pencatar 2023, Cap? Oh, oke, baik. Satu hal yang bagus sekali sebenarnya pada kesempatan ini, di mana era teknologi demikian pesatnya, kemudian dukungan juga dari pemerintah yang memberikan kesempatan buat Kementerian Perhubungan melaksanakan lagi
program pola pembibitan atau dikenal dengan pendidikan yang berikatan dinas, maka ini kesempatan yang sangat besar sekali untuk adik-adik sekalian mendaftarkan diri di program pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, khususnya untuk di bidang pelayaran. Kenapa? Karena di bidang pelayaran ini masih sangat menjanjikan, dan tentunya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selama pendidikan punya peluang untuk mendapatkan beasiswa, kemudian pada saat praktek punya kesempatan untuk membiayai dirinya sendiri untuk selama sekolah. Karena agak unik pendidikan di pelayaran, sebab pada saat praktek, namanya praktek, tetapi malah mendapatkan dikatakan uang saku, tapi uang sakunya cukup besar. Saya rasa itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada podcast kali ini. Tidak rugi kalau mau bersekolah di Kementerian Perhubungan, khususnya untuk di bidang pelayaran. Terima kasih, selamat sore. Ya, baik sobat, tamu kita pada kali ini sekian sangat amat memberikan banyak informasi perihal si pencatat tahun 2023. Saya pribadi sebagai host pada episode kali ini sangat amat berterima kasih kepada Cap Ekbar. Terima kasih sebelumnya. Sangat amat terima kasih. Informasi-informasi yang didapat mohon untuk diperhatikan, untuk dicatat, dan untuk diingat-ingat kembali jika memang sobat ingin mendaftar di si pencatat tahun 2023. Saya Airin sebagai host pada episode kali ini menutup dengan salam hangat. Sekian, terima kasih, salam prestasi. Goodbye.